Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan, supaya bisa mengikuti perkuliahan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang model pembelajaran UCI UCLI. Ya, sebelum presentasi kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama adalah Ari Rohmah, yang kedua Ani Maisyarah, yang ketiga Wahyu Ramadias, yang keempat Inayatul Nafisah, yang kelima saya sendiri Fahri Pangestu. Langsung saja kita ke moderator yang akan dibawakan oleh Ari Rohmah. Terima kasih Fahri Pangestu. Kemudian langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Inayatul Nafisah. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Fahri Pangestu. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Wahyu Rahmadias. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Anif Ma'asyarah. Langsung saja kita mulai materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai apa itu model CSI UCLA. CSI UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSI dan UCLA. CSI merupakan singkatan dari Center of the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California at Los Angeles. Didirikan pada tahun 1966 dan dapat diterima sebagai suatu program standar penilaian tes dan juga sebagai pusat penelitian dan evaluasi pendidikan. Evaluasi yang berorientasi manajemen mendekati dalam pendidikan dimaksud untuk melayani pengambil keputusan. Dasar pemikirannya adalah informasi yang evaluatif. Selanjutnya ada tahapan-tahapan model evaluasinya. Yang pertama ada need assessment. Dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentu masalah. Seperti contohnya itu pertanyaan yang diajukan. Contoh pertanyaannya yaitu hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program, dan contoh yang lainnya seperti kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan keberadaan program. Yang kedua ada program planning. Dalam tahap ini kedua evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap ke-1. Dalam tahap perencanaan ini, program pembelajaran dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga ada formative evaluation. Dalam tahap ketiga ini, evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam pengembangan program karena harus mengumpulkan data dan informasi dari program pengembang. Yang terakhir ada summative evaluation. Dalam tahap keempat ini yaitu evaluasi summatif. Para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini diharapkan diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum dicari bagian mana yang belum dan penyebabnya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah keunggulan model evaluasi CSI UCLI. 1. Memperbaiki dan mengembangkan program. Yang kedua, menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk menyusun program yang berkelanjutan. Terima kasih. Oke, baik, materi selanjutnya adalah kelemahan model evaluasi CSI UCLA. Yang pertama, pandangan evaluator mungkin tidak sejalan dengan pandangan pengambil keputusan
tentang langkah-langkah penyusunan program dan komponen-komponen program. Yang kedua, fokus evaluasi yang sangat ditekankan pada hasil program. Materi yang terakhir yaitu ketepatan penentuan model evaluasi CSE dan UCLA. Dari makna kata ketepatan terkandung ada dua hal yang perlu ditautkan. Tepat artinya cocok. Jika tautan antara dua hal yang ditautkan cukup baik dan erat, berarti bahwa ada ketepatan tautan antara dua hal yang ditautkan tersebut. Ketepatan penentuan model evaluasi program mengandung makna bahwa ada harapan keeratan tautan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi. Menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2010 mengatakan bahwasannya program dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama program pemrosesan. Yang dimaksud dengan program pemrosesan di sini adalah program yang kegiatan pokoknya dilakukan mengubah bahan mentah yang terus menjadikan bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran. Dalam model ini mengacu pada 4 tahapan proses, yaitu perencanaan, proses, formatif, dan sumatif. Yang kedua, program layanan. Yang dimaksud dengan program layanan adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu, sehingga merasa puas dengan tujuan program yang telah sesuai. Dalam model CSE, UCLA mengarahkan atau berorientasi pada 4 komponen yang ada karena merupakan dan menunjukkan suatu proses evaluasi. Dan yang terakhir yaitu program umum. Dari kedua program sebelumnya merupakan jenis program yang memiliki kekhususan. Mati hidupnya program sangatlah tergantung pada kualitas pemuasan program lain atau puas dan tidaknya pelanggan. Program yang tidak memiliki kekhususan termasuk dalam klasifikasi program umum, namun sebagaimana program lain, program tersebut memiliki komponen yang berperan penting dalam mensukseskan program. Evaluasi yang dilakukan oleh evaluator terhadap program tersebut ditujukan kepada setiap komponen yang secara rinci diuraikan menjadi indikator. Dari hasil analisis ketepatan, penggunaan model untuk program jenis pemrosesan dan layanan terbukti bahwa semua model evaluasi dapat digunakan untuk mengevaluasi semua jenis program, baik pemrosesan maupun layanan. Demikian akhir presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.